Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi radzalahu bil hudatil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah yarhadullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan menyebutkan nama Allah yang pengasih lagi penyayang, dan tanpa keraguan bahwa Al-Quran adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Hanya kepada ya Allah kami menyembah, hanya kepada ya Allah kami minta pertolongan. Atas segala rahmat taufik hidayah, utamanya yang pertama yang berupa kesehatan, yang kedua umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan bisa meluangkan sedikit waktu untuk kajian ba'da subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin. Shalawat salam yang selalu kita aturkan kepada baginda Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kula panjenengan, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita bisa menegakkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumul hisab, di yaumul kiamat kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak jamaah kajian ba'da subuh yang dirahmati oleh Allah, sebagai pengantar, ternyata bahwa peralihan kepemimpinan itu adalah merupakan sunnatullah, hukum alam, yang setiap pergantian kepemimpinan itu pasti ada gejolak. Tidak hanya sekarang saja, namun demikian semasa kala pergantian Rasulullah, ketika Rasulullah wafat juga terjadi hal itu. Kajian ba'da subuh ini saya mengambil keteladanan dari salah satu ulama Rasulullah yang pertama, yaitu Abu Bakar. Jamaah rahimakumullah, ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu meninggal, dan saat itu belum dimakamkan, maka di situ terjadi perdebatan antara tiga kelompok. Yang pertama adalah Muhajirin, yang kedua adalah kelompok Ansor, yang ketiga adalah kelompok Ahlul Bait. Ketiga ini mengklaim, ketiga ini merasa berhak sebagai pengganti Rasulullah, yang masing-masing memulai alasan yang sama-sama kuat.
Kelompok ini adalah kelompok pengikut Rasulullah Muhammad ketika hijrah meninggalkan Mekah, yaitu dalam rangka keimanan, dalam rangka keamanan. Kelompok yang pertama ini mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling berhak mengganti Rasulullah sebagai khalifah. Ada 10 kelompok. Satu diantaranya adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, di sana ada Bilal, kemudian Amir bin Abdullah, ada Abdul Rahman bin Auf, ada Zubair bin Anwar, ada Utsman bin Affan, ada Talqah bin Ubaidillah, ada Abu Hanifah, dan Ammar bin Yasir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari 10 orang pengikut Rasulullah ini masing-masing sebetulnya mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Nanti di kajian lain akan saya uraikan dari 10 sebagai uraian, yaitu pengikut Rasulullah yang ikut hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, ini ada kelompok Ansor. Kelompok ini juga mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling berhak sebagai pengganti Rasulullah. Alasannya, kelompok ini adalah merasa sebagai penyelamat. Karena apa? Karena majunya Islam yang waktu itu hanya 10 orang yang dari Mekah ke Madinah, maka Ansor inilah yang paling mengembangkan Islam sebagai penyelamat Islam, yang mewariskan Islam menjadi jaya dan maju, khususnya di Jazirah Arab. Di antaranya adalah Sa'ad bin Ubaidillah, Ubay bin Ka'ab, Muhammad bin Maslamah, dan Sa'ad bin Mus'ab. Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang tidak kalah mengklaimnya, ini adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait ini dengan alasan juga yang sama-sama kuat. Kelompok ini mengklaim bahwa dialah terahnya dari Rasulullah. Maka alasan ini dibuat sebagai satu kliman bahwa satu-satunya yang berhak sebagai penerus Rasulullah adalah Ahlul Bait. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ada 2 kelompok Ahlul Bait ini yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Yang pertama adalah kelompok Syiah, yang kedua adalah kelompok Sunni. Menurut Syiah ini terakhirnya adalah dari Rasulullah, kemudian Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan serta Husain. Kelompok ini yang sekarang itu adanya juga di sekitar Arab Saudi, di dalam sejarah, di dalam satu sejarah Islam. Kemudian kelompok Sunni ini adalah kelompok-kelompok keluarga Rasul yang dalam arti luas. Kelompok Sunni ini adalah terdiri istri, anak, bahkan cucu. Mungkin di Indonesia
itu yang terkenal dengan nama-nama Habib. Bapak yang dirahmati Allah, sebetulnya ketika Rasulullah sedo, kemudian di sini ada seorang yang sangat bijak, seorang yang sangat lembut, dan orang ini sangat bersahaja. Bapak yang dirahmati oleh Allah, setelah kematian Rasulullah itu ada saat-saat yang paling menegangkan. Apa itu? Di antaranya adalah yang namanya Umar bin Khattab. Kalau zamannya sekarang ilmu politik itu memasang badan. Beliau mengatakan demikian. Kalau bahasa Tulungagunge, ayo sapa sing wani kalau mengatakan Rasulullah itu dengan nada tinggi. Kalau di Tulungagung sangat marah. Kemudian dari bahasa Umar bin Khattab ini ada dua kelompok juga. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang percaya kepada Umar bin Khattab. Kemudian ada kelompok yang tidak percaya. Artinya bahwa kelompok yang percaya kepada Umar ini ada kelompok yang tidak menghendaki Rasulullah itu sedo, saking cintanya. Kemudian mungkin secara rasional atau meraba-raba wong jenenge menungso itu ya pasti ada ajalnya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya pasang badan itu tidak terjadi zaman-zaman sekarang, hanya saja sebetulnya mudah-mudahan kita bukan orang yang termasuk. Panjenengan sangat paham karena ada media digital yang setiap saat kita bisa membaca. Ada media digital yang setiap saat kita bisa mendengarkan pertanyaannya. Padahal para pendahulu kita itu sudah mengisyaratkan hal tersebut. Ketika Rasulullah itu saja, maka di sini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak percaya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang percaya. Maknanya kelompok yang tidak percaya termasuk Umar ini kalau diterjemahkan dalam satu riwayat yang detail yang saya baca di dalam tafsirnya Quraisy, kalau bahasa Tulungagung ada, hai Umar, mengapa engkau kok tidak percaya kalau Rasulullah itu sedo? Maka Umar menjawab, aku suwen banget, dan ojo sampai Umar itu sedo karena masih banyak pekerjaan. Yang kedua, kelompok yang kalau tadi tidak percaya, kalau tadi yang tidak percaya, yang sekarang percaya. Ini mungkin di dalam satu riwayat itu mereka berpikir jangankan Rasulullah, sebelum Rasulullah itu ada nabi-nabi terdahulu. Adam pun juga sedo, Ibrahim dan seterusnya, sehingga ketika Rasulullah sedo itu adalah kewajaran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seorang Abu Bakar ketika ada gunjingan ini, maka beliau dengan tenangnya, dengan sahajanya, yang pertama kali beliau masuk ke kamar Aisyah, yaitu sang putrinya sendiri.
menyatakan sebetulnya apa yang terjadi. Nah, dan orang yang pertama kali membuka kain kafannya kepalanya itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu mereka yakin bahwa Rasulullah itu telah wafat. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Abu Bakar ini mengumumkan orang-orang di dalam masjid bahwa Rasulullah itu betul-betul syahid. Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah syahid, ini yang pertama didekati oleh Abu Bakar Siddiq adalah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan demikian, wahai Umar, ingatlah bahwa Rasul-Rasul sebelum amat beliaunya juga syahid. Maka bahwa kematian itu adalah sunnatullah. Bahasanya hanya seperti ini yang saya kutip di dalam tafsir Al-Ribah. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada Umar, maka Umar ini bahasa tulungagune kakinya goyah, tubuhnya gemetar. Di situ pertanda bahwa Umar mulai sadar, mereka menyadari sesungguhnya ketika Rasulullah itu yang juga didahului oleh para rasul sebelumnya, maka bahwa Umar mulai saat itu mereka percaya bahwa Rasulullah betul-betul tidak. Bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Yang bisa kita tarik kesimpulan yang pertama, bahwa semua manusia itu adalah akan meninggal. Yang saatnya kita tidak akan tahu. Ada satu ilmu bahwa ilmu kematian itu tidak diberikan Allah kepada umat manusia. Kul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirul mubin. Sesungguhnya ada satu ilmu yang tidak diberikan kepada alam semesta, dan ilmu ini adalah dimiliki oleh Allah. Di antaranya adalah ilmu hari akhir. Ketika kita penggal, pengertian hari akhir itu ada dua, akhirat kecil dan besar. Yang kecilnya itu setiap manusia, setiap makhluk hidup, setiap ciptaan Allah itu akan mengalami kematian. Yang kedua adalah kiamat kubra, yang nanti bahwa kiamat kubra itu semua ciptaan alam semesta oleh Allah akan dilenyapkan. Bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah yang saya kembalikan bahwa satu tema pergantian pimpinan itu adalah sunnatullah. Namun demikian ada satu harapan, ketika kita memahami pergantian pimpinan, jadilah karakter seperti yang dilaksanakan oleh Abu Bakar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.